Selamat pagi, selamat belajar semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi di KD 3.5 selanjutnya, yaitu jaringan penyusun tubuh hewan, terutama jaringan ikat. Nah, jaringan ikat sendiri di sini mempunyai nama lain. Yang perlu kalian tahu, jaringan ikat sendiri dia memiliki nama lain juga sebagai jaringan konektif atau jaringan penghubung. Nah, selanjutnya jaringan ikat ini dia memiliki fungsi, yaitu karena berasal dari kata ikat, berarti dia fungsinya adalah mengikat jaringan yang lain atau jaringan yang ada di bawahnya. Fungsinya adalah untuk mengikat. Nah, jaringan ikat ini berasal dari perkembangan sel-sel mesenkim. Nah, sel-sel mesenkim ini berada di lapisan bagian tengah dari tubuh atau biasa disebut juga lapisan mesoderm. Nah, biar kalian tahu seperti apa sih bentuk susunan dari jaringan ikat ini, kamu lihat gambar yang ibu tayangkan. Silakan. Nah, begitu kompleksnya jaringan ikat penyusun tubuh hewan. Ada dari A sampai K. Nah, apakah itu semua? Apakah kalian bisa menyebutkan salah satunya? Selanjutnya, kita akan mempelajari satu persatu apa itu macam-macam dari jaringan ikat. Yang harus kalian tahu, jaringan ikat itu terdapat paling banyak jumlahnya di dalam tubuh hewan. Fungsinya tadi sudah tahu, untuk menyokong dan memperkuat jaringan tubuh. Dia juga melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Dia juga mampu menyimpan energi, serta dia berperan dalam proses sirkulasi atau penyaluran seluruh zat-zat yang ada di dalam tubuh. Nah, jaringan ikat sendiri yang tadi sangat kompleks isinya ini. Nah, ini tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun lainnya. Kalau matriks yang kamu lihat ini ada yang berwarna kuning dan berwarna hitam, ini merupakan matriksnya atau yang seperti huruf K ini. Nah, sedangkan kalau sel-sel penyusunnya adalah seperti huruf E, D, P, H, A. Nah, itu semuanya adalah sel-sel penyusun dari jaringan ikat. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut apa itu matriks. Yang harus kalian tahu, matriks merupakan komponen yang cair. Jadi ini berupa cairan pengisi sel. Nah, di dalam sel-sel penyusun jaringan ini dia terdapat komponen cair di mana isi matriksnya itu berupa serat dan bahan-bahan dasar. Nah, serat itu ada 3. Ada serat kolagen, elastis, dan retikuler. Bagaimana sih bentuk dari ketiga tersebut? Nah, ini adalah bentuk dari matriks kolagen. Kalau kamu lihat matriks kolagen di situ, harusnya ciri-cirinya adalah dia berwarna putih. Ya. Dia seharusnya berwarna putih. Tetapi kalau kamu lihat di sini, matriks kolagen ini berwarna merah. Ini ya kolagennya ya, dia berwarna merah. Kenapa? Karena dia sudah mengalami yang namanya proses pewarnaan untuk bisa dilihat di bawah mikroskop. Bayangkan kalau latarnya mikroskop adalah berwarna putih yang berasal dari cahaya mikroskop. Nah, sehingga untuk memunculkan yang namanya matriksnya ini dia harus diberikan proses pewarnaan. Nah, karena dia tersusun oleh matriksnya kolagen, dia memiliki sifat yang kuat dan kurang lentur. Dan daya regangnya tinggi.
Nah, kenapa dia disebut matriks kolagen? Karena tadi penyusunnya adalah kolagen dan protein. Di mana saja matriks kolagen ini terdapat? Dia terdapat di dalam tendon. Tendon itu adalah bagian pengikat dari otot kita menuju ke tulang, serta kulit. Selanjutnya matriks elastin. Matriks elastin sendiri ini biasanya dia berwarna kuning. Dia biasanya berwarna kuning. Dia bersifat lebih lentur dibandingkan yang matriks kolagen. Selanjutnya dia punya daya elastisitas yang tinggi. Karena dia lentur, otomatis dia sangat elastis. Berarti dia mampu merenggang dengan sangat baik ya. Nah, kenapa mereka dapat merenggang dengan sangat baik? Karena dia tersusun oleh komponen protein mukopolisakarida, dan di bagian matriks-matriksnya tadi setiap mukopolisakarida dia dikelilingi oleh glikoprotein. Nah, di mana saja kita mampu menemukan matriks elastin ini? Biasanya dia terdapat di dalam pembuluh darah. Jadi di bagian pembuluh darah, di ligamen. Ligamen itu adalah pelindung otot. Jadi pembungkus otot itu namanya ligamen, dan ada di tulang rawan yang elastin. Contohnya ini kan kolagen. Ini yang kolagen, dan yang di atasnya itu. Di sini ada kalau ingin kalian lihat dengan baik, di sini ada matriks elastik yang bentuknya seperti benang. Nah, kalau diperbesar, di dalam jaringan tulang rawan elastin ini, di dalam substansi yang serat elastin ini, yang hitam-hitam, ini terdapat protein-protein mukopolisakarida. Di mana saja kita menemukan serat-serat elastin ini? Tadi ya, ada di pembuluh darah, ada di ligamen. Ini contohnya yang ada di tulang rawan elastin. Selanjutnya, serat-serat retikuler. Mari kita bahas serat-serat retikuler. Dari namanya saja serat-serat retikuler ya. Nah, retikuler itu berarti serat-serat di mana dia bentuknya hampir seperti saluran, dan dia strukturnya itu sangat tipis sekali. Nah, sifatnya sama, tapi dia memiliki sifat yang sangat sama dengan serat kolagen, di mana dia kuat, tapi dia kurang lentur, dan karena kurang lentur dia punya daya renggang yang sangat tinggi. Nah, tapi yang membedakan dengan serat kolagen, dia ukurannya sangat tipis, bahkan lebih tipis daripada serat elastin. Nah, kalau yang kolagen tadi dikelilingi oleh glikoprotein. Nah, tapi kalau serat serat retikuler ini dia tersusunnya oleh kolagen saja. Selanjutnya, perannya untuk apa? Nah, serat retikuler itu mengikat jaringan ikat yang lain atau serat-serat yang lain. Jadi di antara serat kolagen dan serat elastin, biasanya dia terdapat yang namanya serat retikuler. Selanjutnya, untuk memperjelas, jadi semua matriks ini atau serat-serat ini dia menyusun bermacam-macam jaringan ikat penyusun tubuh hewan. Jadi di dalam macam-macam jaringan ikat itu biasanya terdiri dari satu atau lebih serat penyusun jaringan ikat. Contohnya ya, ini ada struktur dari jaringan ikat. Ini ada struktur dari jaringan ikat. Kalau kamu lihat, itu ada yang berwarna ungu. Ini yang panah berwarna ungu. Nah, dia itu adalah salah satu sel penyusun jaringan ikat.
di mana yang ungu itu adalah fibroblast, dan yang berwarna hijau ini dilihat dia ada bentuknya sel juga berwarna ungu lebih kuat. Nah, dia itu merupakan makrofag. Fibroblast dan makrofag ini keduanya ini merupakan sel penyusun jaringan ikat. Sedangkan yang berwarna merah ini matriks yang warnanya hitam tipis, serta yang berwarna biru. Nah, matriks yang warnanya merah ini itu merupakan serat-serat kolagen. Nah, keduanya ini dari serat elastin dan serat kolagen ini dia merupakan matriks dari penyusun jaringan ikat. Selanjutnya, sel-sel penyusun jaringan ikat. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sel-sel jaringan ikat salah satunya adalah makrofag dan fibroblast. Apa sih keduanya itu? Nanti kita pelajari bahwa sel fibroblast, nah, dia merupakan sel pembentuk serat yang berfungsi untuk mensekresikan protein. Jadi untuk mengeluarkan protein-protein, semua protein yang disekresikan atau dikeluarkan di dalam jaringan itu biasanya yang membawa adalah sel fibroblast. Nah, selanjutnya ada sel tadi makrofag ya. Makrofag itu apa sih? Makrofag itu biasanya bentuknya itu sangat berubah-ubah. Karena apa? Dia bersifat fagositosis. Kalau fagositosis berarti berfungsi untuk mencerna atau memakan, untuk makan. Oke ya. Nah, di sini dia berfungsi untuk makan. Nah, selain itu dia berfungsi untuk membuang atau zat buangan. Jadi untuk memakan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi di dalam jaringan tersebut, atau sel-sel yang sudah mati, serta adanya ancaman bakteri yang masuk ke dalam sel tubuh yang sampai ke jaringan ikat. Selanjutnya ada 3 sel lagi yang menyusun jaringan ikat, yaitu ada sel adiposa atau yang biasa dikenal juga dengan sel lemak. Biasanya dia menyimpan lemak, dia punya fungsi khusus untuk menyimpan lemak. Selanjutnya ada sel plasma. Nah, ini sel plasma biasanya dia yang menyusun jaringan darah ya. Nah, sel ini berfungsi untuk memproduksi antibodi untuk antigen. Nah, nanti ini ada hubungannya dengan IgG itu ya, tentang antibodi yang terkenal untuk kasus saat ini yang untuk pengecekan COVID-19 yaitu rapid test. Nah, selanjutnya ada mast cell. Mast cell itu apa sih? Sel yang memproduksi ini heparin dan histamin. Apa itu heparin dan histamin? Heparin itu adalah antikoagulan. Jadi dia yang membentuk si mast cell ini, yang membentuk proses pembekuan darah. Jadi ketika ada darah yang terluka atau darah yang keluar, nanti pastikan dia akan membeku. Nah, siapa yang menginstruksikan proses pembekuan darah? Dia adalah mast cell. Karena apa? Dia mempunyai substansi yang bernama heparin. Sedangkan histamin itu apa? Zat yang akan nanti mereaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai yang berperan untuk meningkatkan permeabilitas darah. Selanjutnya, bahan-bahan dasar penyusun dari matriks. Kalau matriks ya tadi yang ada retikuler, ada matriks retikuler, ada juga matriks selain retikuler tadi ada matriks kolagen, ada juga matriks elastin. Nah, apa saja sih yang menyusun ketiga matriks tersebut? Ada asam mukopolisacharida tadi ya, dia berfungsi sebagai asam hyaluronat atau kondroitin sulfat, di mana asam hyaluronat dia akan memproteksi yang namanya zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Nanti dia akan memproteksi pertama sekali. Nah, di mana asam hyaluronat ini akan menjadi pelumas dan pengikat air.
bersama dia akan menjadi peredam benturan, dimana nanti bahan-bahan makanan akan melalui asam hyaluronat dulu. Nah, nanti kalau yang dia merupakan zat makanan akan lolos, sedangkan kalau dia bukan zat makanan yang atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, dia akan dibuang. Nah, disinilah fungsi dari asam hyaluronat. Jadi dia ibaratnya adalah saringan pertama di dalam jaringan ikat. Selanjutnya, apabila semakin banyak kandungan asam hyaluronat, biasanya matriks menjadi semakin lentur. Tapi kalau misalnya asam hyaluronatnya sedikit, otomatis matriksnya lebih kaku. Berarti bisa dibayangkan ya, matriks kolagen itu kandungan asam hyaluronatnya itu lebih sedikit dibandingkan matriks elastin dan matriks retikuler. Bahan dasar ini biasanya berbentuk larutan homogen setengah cair. Nah, ini makanya biasanya diidentikan 3 matriks ini merupakan matriks yang punya bentuk cair zatnya. Nah, selanjutnya jaringan ikat ulang, jenis-jenis dari jaringan ikat. Nah, berdasarkan matriksnya tadi, kalau berdasarkan jaringan ikat, nama jaringan ikat itu ada 7 penyusun jaringan ikat. Nah, jaringan ikat longgar, ikat padat, lemak, tulang rawan, tulang, darah, dan limfe. Untuk jaringan ikat longgar, dia tersusun atas 3 matriks. Jaringan ikat padat dia hanya tersusun oleh matriks kolagen saja. Sedangkan kalau matriks lemak dia non matriks, jadi dia tidak tersusun oleh ketiga matriksnya ini semua. Kalau tulang rawan, otomatis dia tersusun oleh matriks elastin. Sedangkan kalau tulang, matriks kolagen saja. Dan jaringan darah dia tersusun oleh matriks yang cair berupa plasma. Sedangkan kalau limfe, matriks retikuler. Jadi ini adalah pembagian dari susunan ketiga matriks. Bahkan ada jaringan ikat yang tidak tersusun oleh matriks, serta matriksnya itu berupa cairan. Jadi ada 2 pengecualian untuk jaringan lemak dan jaringan darah ya nak. Oke, begitu. Selanjutnya kita akan bahas tadi ya jaringan ikat. Kita sudah ingat kalau ikat longgar. Nah, ikat longgar ini dia tersusun oleh ketiga matriks, berarti bisa kita bayangkan karena dia mengandung 3 matriks. Nah, ada matriks kolagen, retikular, dan elastin yang menyusun. Sedangkan untuk sel penyusunnya itu ada makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Berarti kalau ada sel tiang, dia nanti di sini ada heparin dan histamin. Bayangkan ada heparin dan histamin, otomatis kita bisa menebak di mana letak-letaknya. Kalau makrofag berarti dia pasti ada banyak yang berfungsi untuk memproteksi dari zat-zat asing. Plasma juga iya ya. Dan sel tiang tadi ada heparin dan histamin. Heparin yang berfungsi untuk proses pembekuan darah dan histamin juga iya. Nah, selanjutnya fungsinya apa sih dari jaringan ikat longgar ini? Fungsinya untuk menyokong dan hubungan jaringan satu dengan jaringan yang lainnya. Namanya juga jaringan ikat ya, berarti dia jaringan penyokong yang memperkuat serta menghubungkan. Nah, terkait dengan penyusunnya ada 3 matriks dan ada 3 jenis sel, yaitu makrofag, plasma, dan tiang. Letak dari jaringan ikat longgar ini ada di selaput perut. Nah, ini ya, ada di selaput perut, ada di dalam saluran pencernaan karena tadi ada sel plasma ya, ada di pembungkus darah. Nah, karena apa? Dia berperan dalam pengeluaran heparin dan histamin, yaitu dia terletak di akson, saraf, dan kulit. Jadi ketika kulit terluka, otomatis dia akan menjadi rangsang pada akson untuk mengeluarkan sel-sel tiang di jaringan ikat untuk mengeluarkan heparin tadi ya, untuk membantu proses pembekuan darah. Nah, kalau kamu lihat jaringan ikat longgar, nah ini ada tersusun oleh 3 matriks ya tadi ya. Kita akan cek satu persatu. Ada matriks yang namanya matriks
kolagen. Nah, satu, ada matriks elastin atau yang biasa disebut juga dengan fibroblast. Ini yang kedua, ini elastin. Selanjutnya ada matriks retikuler. Nah, ini retikuler, ini yang ada di kapiler. Ini adalah matriks retikulernya. Untuk sel-sel penyusunnya tadi ada makrofag, ada mast cell, dan ada kita lihat ada makrofag, sel plasma, dan sel tiang atau mast cell. Sel plasma kita akan lihat tadi sel plasma. Oke ya. Selanjutnya ada jaringan ikat padat. Di mana jaringan ikat padat namanya juga jaringan ikat padat. Oke ya. Dia tersusun atas serat kolagen sehingga dia sangat tidak elastis. Di mana sel-sel penyusunnya itu hanya adalah sel fibroblast. Untuk mengingat sel fibroblast tadi fungsinya adalah untuk bakal membentuk matriks jaringan ikat. Jadi sel-sel fibroblast ini adalah sel-sel yang sangat kaku atau sangat kuat, di mana fungsinya untuk jaringan ikat padat adalah penghubung antar organ. Jadi di dalam organ, antara organ satu dengan organ yang lain pasti itu ada jaringan ikat padat. Sedangkan untuk jaringan ikat longgar dia hanya ada di beberapa bagian ini ya. Nah, dia hanya ada di dalam beberapa bagian yang saya tandai ini, terdapat di saluran-saluran dan pembungkus atau bagian luar dari selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, bahkan selaput akson saraf dan kulit itu semuanya terdiri dari jaringan ikat longgar. Sedangkan untuk di organ, nah siapa yang mengikat? Yang mengikat adalah jaringan ikat padat. Nah, selanjutnya jaringan ikat padat itu dibagi jadi dua, nak. Ada yang teratur dan ada yang tidak teratur. Kalau yang teratur biasanya dia terdapat di otot kita. Nah, yang mengikat otot itu, nah, ligamen penghubung tulang dengan tulang, tendon penghubung otot dengan tulang. Jadi ligamen penghubung tulang dengan tulang. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu pasti ada ligamen. Sedangkan kalau tendon penghubung otot dengan tulang biasanya ada di sekitar sendi-sendi itu ya. Selanjutnya ada jaringan ikat padat tak teratur. Nah, ini ada pembungkus tulang. Ada pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Untuk kita lihat coba bentuknya. Nah, ini jaringan ikat padat yang teratur pada tendon. Tendon ini ya, tendon itu jaringan pengikat otot dengan tulang contohnya. Nah, ini bisa bayangkan ini adalah tulang dan ini adalah otot. Tulang dan otot, ini tulang dan ini adalah otot. Dan di sini adalah tendonnya. Nah, tendon ini kalau kamu lihat bentuk jaringan ikatnya itu seperti ini. Seperti kalian lihat di sini ada banyak sekali sel-sel fibroblast yang menyusun serta matriksnya merupakan matriks yang kolagen. Selanjutnya, ini adalah jaringan ikat teratur. Yang tidak teratur ya, yang terdapat di dalam dermis atau bagian bawah dari epidermis. Ini kan atas, ini adalah epidermis. Bagian dermis adalah bagian yang lebih dalam lagi, dimana nanti ada akar, ada jaringan keringat, jaringan minyak, serta jaringan yang lainnya. Ada akar rambut juga di situ. Nah, di dalam jaringan ikat yang tidak teratur ini, jaringan ikat padat yang tidak teratur, kalian bisa lihat sendiri ini ada serat-seratnya atau matriks-matriksnya adalah kolagen. Oke, selanjutnya di situ tersusun oleh sel-sel fibroblast yang nantinya akan membentuk
jaringan ikat yang sangat kuat. Biasanya dia akan membentuk matriks kolagen. Nah, selanjutnya ada jaringan lemak. Tadi jaringan lemak dia tidak memiliki. Nah, untuk jaringan lemak dia tidak membentuk serat. Jadi dia tidak ada matriks. Matriks itu tidak ada. Oke. Nah, dia punya fungsi khusus untuk menyimpan lemak. Fungsinya untuk apa? Bantalan dan melindungi organ dari benturan, persediaan cadangan makanan karena apa? Dia menyimpan lemak tadi ya, serta pengatur suhu badan. Jaringan ini terletak di seluruh bagian tubuh. Ada di bawah kulit, sekitar persendian, dan sekitar organ-organ dalam. Selanjutnya ada gambar jaringan adiposa. Bisa kalian lihat di situ, dia tidak tersusun oleh matriks. Oke ya, dia tidak punya matriks. Tidak ada matriks, baik matriks kolagen, elastin, maupun matriks yang retikuler. Jadi jangan salah, kalau matriks retikuler itu jangan diibaratkan dia adalah matriks yang dipunyai oleh jaringan lemak atau jaringan darah, karena berbentuk hampir seperti cairan ya. Selanjutnya jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini dia tersusun oleh matriks elastin. Tetapi pada jaringan tulang rawan yang fibroblast, jadi pada jaringan tulang rawan yang fibroblast ini ya. Nah, dia memiliki susunan matriks yang kolagen. Sedangkan untuk yang hialin dan elastin, dia tersusun oleh matriks yang elastin. Selanjutnya ada tulang rawan hialin tadi ya. Dia berwarna putih kebiruan. Ciri-cirinya ini biasanya tulang rawan hialin ini terdapat pada tahap embrio. Nah, tahap embrio ya. Dan dia berupa rangka sementara pada orang dewasa, tidak ditemukan pada persendian ujung tulang rusuk dan saluran pernafasan. Selanjutnya tulang rawan yang elastin. Dia biasanya ada di embrio. Nah, elastin ini berarti dia sangat-sangat elastis tulang rawan ini. Nah, kalau di embrio itu berarti ada di bayi ya. Selanjutnya ada di laring, daun telinga, dan epiglotis. Kalau kamu tahu, epiglotis adalah selaput suara ya, katup yang membatasi antara kerongkongan serta tenggorokan itu ya. Terus daun telinga kita nih, nah itu sangat elastis sekali. Dia tersusun oleh tulang rawan yang elastin atau matriksnya elastin. Selanjutnya ada tulang rawan yang fibroblast. Tulang rawan fibroblast itu beda dengan yang tulang rawan hialin serta elastin. Karena apa? Dia tersusun oleh serat-serat kolagen, otomatis dia sangat kuat. Nah, di mana dia? Biasanya dia berada di hubungan antar ruas tulang belakang nih, serta di tendon. Jadi ini serat kolagennya, dan ini biasanya ada kondrositnya atau sel-sel dari penyusun tulang rawan. Nah, selanjutnya ada jaringan tulang. Kalau ini berarti tulang yang keras ya. Nah, matriksnya biasanya disusun oleh matriks serat kolagen. Nah, penyusunnya adalah sel tulang atau yang kita sebut dengan osteosit. Kalau tulang rawan kita sebut sel tulangnya adalah ini sel tulang yang keras, namanya osteosit. Sedangkan kalau tulang rawan kita sebutnya dengan kondrosit.
selanjutnya, apa sih susunan dari tulang? Ada CaCl2, CaPO4, dan yang lainnya. Biasanya unit dasar tulang itu disebut dengan sistem Havertz. Jadi satu jaringan tulang itu disebutnya satu sistem Havertz, di mana satu sistem Havertz itu terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, dan saluran Havertz sendiri. Nah, seperti apa bentuk susunan dari sistem Havertz penyusun dari tulang ya? Nah, ini kalau kalian bayangkan, ini merupakan satu unit sistem Havertz. Jadi di dalam tulang kita, dalam tulang keras kita itu ada banyak sekali unit-unit sistem Havertz, di mana satu sistem Havertz biasanya dia tadi tersusun oleh lacuna, ya, tersusun oleh lacuna, ada canaliculi, ada saluran Havertz sendiri, juga ada lamela. Lamela itu berarti bagian-bagian ininya ya, lamela. Nah, saluran Havertznya ini adalah saluran Havertz. Ini adalah saluran Havertz. Ya. Nah, lamela itu lapisan konsentris. Jadi lamela itu yang bentuknya yang ini lamela. Nah, selanjutnya lacuna. Lacuna adalah ruang kecil di antara. Nah, ini ruang kecilnya ini adalah lacunanya. Ini selanjutnya ada canaliculi. Canaliculi ini salurannya, nak. Nah, sedangkan kalau saluran Havertz berisi pembuluh darah atau saraf. Nah, ini saluran Havertznya itu yang ada di bagian tengah. Jadi di dalam sistem Havertz paling tengah sekali ini merupakan saluran Havertznya. Ini merupakan saluran Havertz. Oke. Selanjutnya ada jaringan darah. Nah, jaringan darah berbeda seperti jaringan adiposa atau lemak ya, dimana matriks penyusunnya itu merupakan matriks yang cair atau bisa kita sebut juga dengan plasma. Inilah kekhususan untuk jaringan ikat. Jadi ada dua. Kalau jaringan adiposa atau lemak dia tidak memiliki matriks, sedangkan untuk jaringan darah dia memiliki matriks yang berbentuk cair atau biasa kita sebut juga dengan matriks plasma, di mana dia jaringan darah ini tersusun oleh sel jaringan plasma darah dan tersusun juga dengan sel darah. Nah, sel darah itu ada eritrosit. Ini merupakan sel darah. Sedangkan plasma darah merupakan bagian paling besar penyusun dari jaringan darah. Jaringan darah sendiri dia berfungsi untuk membawa sari makanan. Siapa yang membawa sari makanan? Yaitu plasma darah. Dia juga mencegah infeksi. Siapa yang mencegah infeksi adalah sel darah putih. Mengangkut oksigen, siapa yang mengangkut oksigen adalah eritrosit. Terus dia mencegah infeksi lagi atau menutup luka yaitu plasma keping darah. Ini yang tadi sudah kita lihat komponen penyusun jaringan darah. Tadi ada plasma, ada leukosit, eritrosit, dan trombosit, itu merupakan sel. Ini sel dan plasma. Selanjutnya kita akan bahas tentang sel darah. Pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Oke, ya. Sel darah merah itu apa? Sel darah merah ya dia sel yang bentuk lempengan bikonkav. Maksudnya bikonkav dia bundar tapi cekung di dalamnya, dan dia tidak memiliki inti sel. Dia mengandung Hb sehingga dia mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jumlah normalnya eritrosit itu berjumlah 5 juta sel di dalam tubuh, sehingga kalau misalnya dia kekurangan, jumlah sel darah merah kita kurang dari 5 juta, biasanya kita disebutnya anemia. Ya. Selanjutnya leukosit. Leukosit atau biasa kita sebut juga sel darah putih, di mana sel darah putih itu
mempunyai inti sel. Itu adalah perbedaannya dengan si sel darah merah. Tapi dia tidak berwarna merah. Karena apa? Dia tidak punya Hb. Fungsinya untuk apa? Pertahanan tubuh. Kalau sel darah merah berfungsi untuk mengikat O2 dan CO2 karena punya hemoglobin, sedangkan untuk sel darah putih dia tidak bisa mengikat O2 dan CO2. Kenapa? Karena dia tidak mengandung Hb, sehingga dia punya fungsi khusus untuk fungsi pertahanan tubuh. Nah, berdasarkan bentuknya dia terbagi menjadi dua kelompok, ada yang granulosit dan agranulosit. Nah, kalau yang granulosit dia biasanya mempunyai banyak titik-titik atau memiliki protein granula di sitoplasmanya. Kalau kamu lihat ini, nah ini yang granula. Nah, sedangkan yang di bawahnya monosit dan limfosit itu adalah yang agranulosit, atau dia tidak memiliki protein granula. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari sel darah putih. Ada eosinofil. Ada eosinofil, dia biasanya kita sebut dia seperti bentuk headphone begitu ya. Ada yang berbentuk basofil. Granulanya berwarna biru, berfungsinya untuk reaksi alergi. Jadi ketika kita alergi, debu, dingin, semuanya pasti di sel darah merah, sel darah putih kita di dalam pembuluh darah itu pasti memiliki banyak jumlah basofil. Neutrofil berfungsi untuk fagositosis. Jadi ketika kita mengalami reaksi demam atau kita ada luka di dalam jaringan, biasanya di situ di dalam pembuluh darah yang pecah terdapat banyak neutrofil. Nah, selanjutnya limfosit. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana cara virus bekerja ke dalam tubuh. Jadi ketika kita terinfeksi virus, entah itu influenza, SARS, MERS, dan COVID, jadi di dalam tubuh kita itu punya sel penanda atau imunitas. Di mana kita dapatkan imunitas itu? Kita bisa dapatkan dengan cara vaksinasi, atau sel tubuh kita ini disuntikkan langsung virusnya, sehingga sel tubuh kita akan membangun sebuah pertahanan. Nah, di mana pertahanan itu dibangun? Oleh siapa? Oleh limfosit. Di mana itu ada sel T dan sel B. Nah, nanti di sini akan menghasilkan yang namanya imunitas atau kekebalan tubuh yang disebut juga imunoglobulin. Nah, di sini ya, Nak. Nah, ini jumlah leukosit itu jumlahnya adalah sekitar 7.000 sel di dalam tubuh. Nah, untuk presentasinya ini bisa kalian lihat sendiri jumlahnya ya. Jadi neutrofil itu jumlahnya 60-70% dari 7.000. Jadi bisa dikira-kirakan sendiri. Nah, sekarang tadi Ibu akan bahas tentang yang namanya limfosit. Ini buat pengetahuan tambahan kalian, pendalaman bahwa di dalam tubuh ketika kita terinfeksi virus itu akan sebenarnya kita akan sembuh dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan gizi yang cukup ya, Nak ya. Nah, selanjutnya siapa yang membentuk pertahanan tubuh? Itu adalah antibodi yang dikeluarkan oleh limfosit tadi atau sel darah putih kita. Nah, siapa yang membentuk apa sih? Imunoglobulin G. Sel tubuh kita akan membentuk imunoglobulin G dan M. Nah, imunoglobulin G adalah antibodi utama di dalam sirkulasi, jadi di dalam sel darah kita. Sedangkan imunoglobulin M ini dia adalah antibodi yang terbesar di dalam sirkulasi, di mana nanti dia akan mengaktifkan IgG dan yang IG yang lainnya. Nah, untuk alat tes COVID sendiri yang sudah jadi carut marut ya, itu adalah rapid test. Jadi rapid test ini sebenarnya bukan alat tes positif atau negatifnya kita sudah terinfeksi sebuah virus, terutama yang sedang pandemi saat ini yaitu COVID-19. Jadi alat tes COVID-nya itu untuk mengetahui apakah sudah ada antibodi atau belum di dalam tubuh kita. Kalau kita sudah pernah terinfeksi suatu virus, baik itu SARS-CoV, MERS-CoV, atau SARS,
SARS dan MERS-CoV itu biasanya dia akan membentuk yang namanya IgG dan IgM. Salah satunya influenza itu kan ada di dalam lingkup kelompok virus SARS juga ya. Nah di situ kalau kita sudah pernah terinfeksi SARS suatu saat yang tanpa kita sadari tubuh kita sudah mempertahankannya, udah membentuk suatu pertahanan, pasti ketika kita di rapid test, nah itu pasti akan reaktif atau kita akan positif. Kenapa? Di dalam alat rapid testnya itu kan ada IgG dan IgM, ada C atau T. Kalau C itu berarti kita tidak reaktif, sedangkan kalau kita ada di T itu berarti kita reaktif. Nah untuk alat tes sendiri kalian jangan salah beli, jangan mau dibohongin. Nah biasanya ada alat rapid test yang valid itu di sini ya nak ya, di gambar yang pertama. Nah gambar yang pertama itu ada G, ada IgG, ada IgM. Nah kalau kita reaktif biasanya akan muncul dua garis di IgG 1 dan IgM 1. Kalau dua garis di alat rapid test yang pertama berarti kita akan reaktif. Tandanya kita sudah pernah terinfeksi, tapi kita sudah sembuh dari itu. Tapi kita belum tahu nih virusnya yang mana. Begitu ya. Selanjutnya untuk alat yang kedua ini antara pengetesan IgG dan IgM ini terpisah. Nah, tapi banyak orang yang kadang tidak tahu alat rapid test itu apakah hanya IgG saja atau IgM untuk di alat yang ketiga. Nah ini yang harus kita waspadai. Kita harus tahu harga yang diberikan itu untuk alat tes yang apa nih. Nah itu biasanya inilah yang menjadi carut marut di dalam skema tes-tes rapid test yang ada di masyarakat kita ya. Jadi kalian sudah tahu ilmunya, jangan sampai kalian bingung lagi, dan jangan takut untuk di rapid test. Rapid test itu hanya untuk screening atau kita sudah pernah terinfeksi atau belum oleh SARS dan MERS-CoV. Nah, kalau kita sudah pernah terinfeksi, jangan panik dulu karena tes sesungguhnya untuk menentukan kita sudah reaktif COVID-19 itu adalah PCR swab test. Nah, alat PCR swab test itu kita akan tahu virus apa yang sudah pernah masuk di dalam sel tubuh kita. Oke, selanjutnya trombosit. Nah, trombosit tadi berbentuknya kayak lempengan atau seperti keping darah ya. Ya, tidak punya inti sel, tapi banyak granulanya. Jadi titik-titik yang ada di gambar itu merupakan bukan inti sel, itu adalah granula atau protein-protein. Nah, selanjutnya fungsinya untuk penghentian keluarnya darah atau pembekuan darah ya. Jumlahnya sekitar 250. Oke. Selanjutnya komponen penyusun darah yang lain itu adalah plasma. Nah, plasma sendiri itu merupakan cairan ya nak ya, cairan darah dimana dia mengandung protein plasma. Bahannya yang bisa terlarut di dalamnya ini plasma ya, jumlahnya sekitar 55%. Bahan terlarutnya dari zat makanan, ada trombosit juga, ada hormon. Jadi trombosit itu ya larutnya di dalam plasma darah. Jadi ketika ada luka, plasma darah ini trombosit itu akan keluar. Dia mampu bercampur dengan plasma juga. Selanjutnya protein plasma itu apa saja? Nah, ada albumin, ada globulin, dan ada juga fibrinogen. Nah, kalau ada proses pembekuan darah atau kita terjadi luka tadi ya, akan muncul yang namanya fibrinogen atau benang-benang yang akan menutup luka, yang kita kenal dengan koreng-koreng itu ya. Oke, lanjut ada jaringan limfe atau getah benih. Nah, jaringan limfe itu apa sih? Jaringan limfe itu biasanya disusun oleh matriks retikuler. Nah, ini ya. Jadi yang tersusun oleh matriks retikuler itu adalah jaringan limfe saja. Di mana sel-sel yang menyusunnya itu ada sel limfosit dan makrofag. Limfosit tadi sudah terlihat ya, limfosit itu adalah sel darah putih, berarti ada juga sel darah putih di dalam jaringan limfe. Nah, letaknya di mana? Di organ timus, di kelenjar limfe, di tonsil, dan di limpa. Limfosit biasanya cenderung berkelompok. Nah, kelompok limfosit ini biasa kita sebut juga dengan nodulus. Biasanya ada di mana? Di tonsil dan di limpa kita.
timus dan di saluran pencernaan. Tuh, oke, selesai untuk jaringan ikat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dah.